inilah peran negara untuk memproteksi sektor lingkungan hidup di kawasan lingkar tambang. Selain memang negara itu hadir untuk memberikan legalitas dan seterusnya, atau memang civil society ini memiliki gerakan tertentu, orang-orang yang harus memiliki jabatan formal seperti itu ya Bang ya. Berarti memang sebetulnya kita semua nih bisa punya peran loh untuk Sobat Pinters, Pintasan Lovers. Lama nih kita nggak ketemu di Ruang Pintas, tentunya masih bersama saya, Renita Rida. Ngomong-ngomong, saat ini perubahan itu terjadi sangat cepat seperti itu ya, ditandai dengan adanya percepatan teknologi, krisis iklim, transformasi energi seperti itu, bahkan terjadinya geopolitik global maupun nasional, dan tidak dipungkiri juga terjadinya perubahan era kepemimpinan di skala nasional maupun global itu juga mempengaruhi terhadap dampak sosial maupun ekonomi. Nah, di tengah kompleksitas inilah kemudian generasi muda itu hadir. Harapannya memang tidak hanya sebagai penerus, tentunya membawa perubahan-perubahan baru, kemudian bentuk-bentuk aksi nyata yang tentunya berdampak seperti itu. Kira-kira menurut Sobat Pinter, ngomongin tentang kepemimpinan muda itu seperti apa sih yang terpikir di pikiran kalian semua? Karena kali ini kita akan membahas bersama seseorang yang aktif di aktivis lingkungan, utamanya itu tentang tambang. Kemudian beliau ini juga aktif di organisasi kemahasiswaan seperti itu. Sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita Bang Rianda Barmawi. Selamat datang Bang. Selamat datang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Abang? Ya untuk saat ini ya lebih konsen untuk melihat fenomena-fenomena tentang gerakan, terus dunia pertambangan yang semakin kompleks saat ini, dan juga memperhatikan penuh bagaimana komitmen negara memproteksi lingkungan di sektor pertambangan. Tapi dari latar belakang Abang sendiri ini kan juga aktif di organisasi kemahasiswaan, kemudian pemerhati tambang. Apa sih sebenarnya yang membuat Abang itu punya motivasi untuk berkecimpung di bidang itu seperti itu? Jadi isu tambang ini isu yang tidak banyak terpotret oleh anak-anak muda di Indonesia. Karena ada spesifikasi, kemudian penjurusan yang tentu passion dari setiap aktivis itu beda-beda. Ada yang konsen pada isu ekonomi, ada yang konsen pada politik. Ya. Kalau politik ramai, ya. Tapi kalau isu tambang itu tidak banyak yang memperhatikan. Hanya sebagian mungkin teman-teman yang konsentrasi penuh sekolah tentang sektor pertambangan atau lingkungan hidup lah yang akan lebih banyak konsen membicarakan tentang tambang. Padahal potensi SDA kita itu sangat besar di Indonesia. Dari sektor batubara, nikel, ya, mangan, dan juga sawit misalnya. Tapi, sorry Abang, jadi kalau misal berbicara tentang potensi yang sangat besar seperti itu, bahkan kalau di Indonesia sendiri kan memang sumber daya alamnya melimpah ruah seperti itu kan. Tapi memang ada banyak sekali wilayah-wilayah yang tentunya tambang itu bukan solusinya seperti itu. Bisa jadi. Tapi kalau menurut Abang sendiri, diskursus tentang pembangunan nasional terhadap generasi muda itu bagaimana gitu? Karena kan pembangunan nasional ini kan tentunya menurut saya juga cukup dilematik gitu ya. Kita berangkat atas nama pembangunan, akan tetapi tidak dipungkiri juga bisa terjadi entah itu kerusakan seperti itu kan, kerusakan alam, salah satunya bencana alam seperti itu. Nah itu bagaimana menurut Abang? Makanya dalam isu pertambangan itu ada yang disebut dengan good mining practice.
Jadi bagaimana menambang secara arif, menambang secara baik. Kalau tidak ada perhatian penuh terhadap lingkungan, tentu dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar atau kawasan lingkar tambang itu sangat buruk, ya. Ya tentu semua tambang berdampak buruk lah. Ada konsekuensi negatif yang ditimbulkan dari sektor ekstraksi tersebut. Tetapi inilah peran negara untuk memproteksi sektor lingkungan hidup di kawasan lingkar tambang. Apabila negara tidak hadir, maka perusahaan-perusahaan tambang ini akan sesukanya melakukan penambangan di kawasan-kawasan yang potensial di daerah. Yang kedua, selain negara, tentu civil society. Ya kami misalnya ada lembaga yang konsen terhadap isu pertambangan, itu juga menjadi bagian daripada civil society. Kelas menengah di Indonesia yang turut andil mengambil peran untuk bisa membantu negara memproteksi lingkungan kita agar tetap terjaga. Tapi bentuk konkret dari good mining practice-nya sendiri itu sebenarnya apa? Apakah kemudian selain memang negara itu hadir untuk memberikan legalitas dan seterusnya, atau memang civil society ini memiliki gerakan tertentu bukan hanya setelah ya, mungkin selama proses pertambangan bahkan sampai pasca seperti itu gimana, Bang? Ya, jadi sebelum proses menambang itu ada namanya jaminan reklamasi. Ya. Dia harus menyertakan uang dari perhitungan yang sudah ditetapkan oleh negara. Perhitungan kerugiannya ya. Perhitungan kerugian atas kerusakan yang akan ditimbulkan. Yang kedua, pasca dia nambang ada reklamasi pasca tambang, gitu loh. Nah, itu dia melakukan reboisasi atas lahan yang telah dikeruk, ya. Lahan yang telah dikeruk kemudian dipulihkan kembali agar tidak menimbulkan efek negatif yang berkepanjangan di daerah kawasan tambang. Itu salah satu upaya, gitu. Tapi upaya-upaya ini juga tidak cukup, ya. Perlu ada inovasi-inovasi tentang proteksi lingkungan, ya. Apa yang perlu dilakukan? Melibatkan masyarakat lingkar tambang untuk melakukan penanaman secara berkala. Jadi tidak harus menunggu ada kerusakan baru kemudian kita melakukan penanaman. Tapi proses kerusakan itu harus bisa dibarengi dengan proteksi lingkungannya. Proses menanam itu harus terus dilakukan. Tidak harus menunggu terjadi. Karena ini bukan pemadam kebakaran, ada kejadian baru dilakukan mitigasi. Maka mitigasi di awal atau deteksi dini terhadap kerusakan itu harus bisa diproteksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Cuman kan kalau misal tadi dibilang berarti civil society ini punya andil nih untuk melakukan mitigasi dini. Nah, gimana nih kira-kira mau melakukan mitigasi kalau lingkungannya aja udah dirusak gitu, Bang? Kan mereka juga kehilangan tempat tinggalnya, lingkungan hidupnya seperti itu. Ya minimal kesehariannya seperti itu. Itu gimana kira-kira? Ya, itu yang saat ini memang menjadi diskursus yang lama kita dengung-dengungkan di berbagai forum, ya. Bahwa kawasan pasca tambang itu akan menjadi kota hantu. Kota tidak berpenghuni dan tidak ada yang ingin tinggal di daerah tersebut. Karena pertama, kalau lubang-lubang tambang itu tidak ditutup, ya, dia akan jadi kolam di situ. Ada akibat yang fatal, anak-anak yang bermain jatuh bisa meninggal. Iya. Banyak kejadian misalnya di Kaltim, ya. Lubang-lubang tambang dari proses ekstraksi perusahaan-perusahaan batubara itu dampaknya kepada anak-anak. Nah, kita perlu merefleksikan itu secara serius, ya. Saya juga berpikir keras
agar bagaimana proteksi lingkungan ini menjadi agenda utama pemerintah di tengah geliat investasi yang menguat. Iya. Artinya investasi dan lingkungan ini harus berjalan beriringan. Kalau investasi dan lingkungan tidak berjalan beriringan, kita khawatir rasio kerugian negara atas kerusakan lingkungan jangan-jangan lebih besar rasio kerugian negara soal lingkungan dibanding dengan hasil investasi produk investasi yang dihasilkan. Nah, ini juga menarik Bang, karena kan berbicara tentang kepemimpinan ini pasti berkaitan dengan orang-orang pemangku kepentingan, kemudian yang memiliki jabatan seperti itu, karena kan yang memiliki jabatan ini akan memiliki kewenangan di sektor-sektor tertentu, salah satunya di lingkungan hidup, baik itu izin pertambangan dan seterusnya. Nah, kemudian dari generasi muda sendiri, gimana sih Bang, maksudnya dalam hal kepemimpinan saat ini wajah generasi muda itu apakah bisa gitu loh untuk punya andil, kemudian memberikan dampak seperti itu gimana kira-kira? Ya, yang kita tahu memang karpet merah atau agenda-agenda yang besar itu tidak diberikan kepada orang-orang kecil. Betul. Ya. Iya. Kalau dia bukan dari keluarga pejabat, bukan anak seorang ekonom, atau dia bukan turunan dari keluarga dalam berdarah hijau misalnya, maka dia tidak akan bisa menikmati hasil daripada kebijakan. Nah, itu. Ya paling yang kita nikmati kebijakan ini kan fasilitas jalan umum, KRL, ya kan? Iya. Kapal, pesawat begitu. Tapi yang bersentuhan terhadap sirkulasi ekonomi kita dalam sehari-hari itu memang tidak ada pemerataan yang signifikan, gitu. Makanya bagi saya Presiden hari ini punya komitmen terkait dengan pemerataan itu. Apa itu pemerataan yang dilakukan? Duit semua didistribusi ke desa-desa, didistribusi semua ke sekolah-sekolah. Semua anak-anak diberikan fasilitas makan, ya kan? Artinya Presiden tahu bahwa uang ini harus mengalir sampai ke akar-akarnya, sampai ke piring-piring rakyat. Sekalipun misal ada persoalan entah itu di korupsi, itu berarti soal lain ya? Itu soal pengawasan, itu soal hukum, itu soal penegakan hukum. Kita harus memisahkan itu bahwa ada ikhtikat baik, tidak boleh dikalahkan dengan kecurigaan yang bisa merusak ikhtikat baik itu. Kecurigaan itu harus diimbangi dengan pengawasan. Tuduhan, tudingan atas perilaku koruptif, ya harus kita proteksi gitu. Negara dalam konteks ini punya komitmen melaksanakan agenda kerakyatan. Bahwa demokrasi harus turun sampai ke piring-piring rakyat. Kalau demokrasi tidak turun ke piring-piring rakyat, dia bukan sekedar seremoni, prosedural, proses pemilu berlangsung, kemudian kita selesai hanya menentukan siapa yang menang. Setelah dia memimpin, dia nggak melakukan apa-apa. Itu problem. Ya. Tapi kan ini, Abang, dari segala bentuk kesibukan Abang nih sebagai pemerhati lingkungan hidup, entah itu spesifik di pertambangan seperti itu, kemudian juga di organisasi kemahasiswaan, apakah bentuk-bentuk seperti ini atau upaya-upaya seperti ini akan nantinya memunculkan generasi-generasi yang bagus seperti itu, kemudian bisa melahirkan kepemimpinan dari masa-masa mudanya itu bagaimana kira-kira Bang? Oh ya, pertama saya meng-clearkan bahwa proses di organisasi kemahasiswaan kurang lebih 2 tahun silam ya, saya sudah meninggalkan itu. Saya konsen pada lembaga yang saat ini saya dirikan, namanya Anatomi Pertambangan Indonesia. Anatomi Pertambangan Indonesia itu
adalah sebuah perkumpulan anak-anak di Jakarta yang konsen terhadap isu pertambangan di Indonesia. Salah satunya adalah mendorong proses atau percepatan investasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Jadi saya katakan tadi bahwa investasi dan lingkungan itu tidak boleh saling meninggalkan atau meniadakan. Ya. Bahwa SDA ini adalah rahmat Tuhan yang harus kita kelola, ya. Itu adalah sebuah keniscayaan, gitu loh. Tapi apabila ada kerusakan dan kita melakukan pembiaran, ini juga kemudorotan. Kita juga sedang merencanakan atau mengetahui kerusakan, tapi kita diam, gitu loh. Makanya Paul Fair bilang bahwa ini harus lahir sebuah kesadaran kritis, bukan sekedar kesadaran magis. Kesadaran magis atau kesadaran naif. Anda merasa bahwa itu salah. Ada problem atau kerusakan yang terjadi, tapi Anda melakukan pembiaran terhadap kerusakan itu. Bagi saya, itulah kezaliman yang tidak bisa kita biarkan. Berarti output dari anatomi pertambangan Indonesia sendiri itu apa, Bang? Kalau misal tadi ternyata memang idealismenya sebagus itu, kemudian mungkin bisa diimplementasikan dalam bentuk visi misi, berarti nanti outputnya itu seperti apa? Ya, output kita pertama, kita menargetkan bahwa semua aktivitas pertambangan itu memegang teguh good mining praktik, gitu. Yang kedua, investasi tidak boleh meniadakan aspek lingkungan hidup. Gitu. Yang ketiga, investasi juga harus memperhatikan desentralisasi ekonomi di daerah. Ya. Jadi bukan sekedar desentralisasi politik, penyerahan kewenangan secara kuasa. Tapi ekonominya juga harus diperhatikan. Karena banyak di kawasan-kawasan lingkar tambang, justru tingkat dan angka kemiskinan tinggi. Iya, betul. Ya. Orang-orang justru kehilangan pekerjaannya, seperti itu. Kehilangan pekerjaan. Yang kedua tentu mata pencarian yang sebelumnya dia kebun, ya, atau dari sektor perikanan, imbas daripada limbah beracun, akhirnya menutup mata pencarian mereka. Nah, inilah yang perlu kita identifikasi secara seksama, terutama perusahaan-perusahaan yang berada di pulau-pulau kecil. Kedua, perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan yang berdekatan dengan pemukiman warga. Itu juga harus kita perhatikan, gitu. Dampak negatif atas hasil ekstraksi itu tentu menjadi perhatian kita bersama. Kita tidak pernah menolak investasi. Tapi investasi harus berdiri di atas rel-rel keadilan negara. Ya. Berarti what if is not gitu. Jadi maksud saya ketika misal tadi beberapa poin yang dilakukan oleh Abang di API atau Anatomi Pertambangan Indonesia itu ternyata tidak dipenuhi seperti itu. Apakah ada sebuah gerakan seperti itu mungkin, atau tindakan tertentu yang ternyata itu memang di lapangan itu nggak dipenuhi nih sama perusahaan seperti itu, gimana kira-kira, Bang? Banyak ya, sekarang kita berjuang itu tidak harus hanya mengharapkan negara. Ya. Bisa menggunakan campaign di TikTok, campaign di Facebook, campaign di Twitter dan Instagram, ya. Dengan membangun kesadaran publik. Semakin banyak kesadaran publik yang tercerahkan atas kondisi yang ada di lingkungan bangsa ini, maka empati dia akan tergerakkan. Kita minimal, kalaupun tidak bisa merubah situasi dan keadaan, tapi minimal kita bisa membangun kesadaran publik bahwa ada situasi yang keliru, ada situasi yang salah, ada situasi yang membahayakan lingkungan kita di masa mendatang.
Agar ke depan anak-anak cucu kita bisa kita wariskan keadaan yang arif. Betul. Wariskan keadaan yang lestari. Kalau mau dikatakan lestari juga nggak bisa. Mau lestari itu suasananya berbeda. Tapi minimal dampak kerusakan itu tidak terwariskan terhadap anak cucu. Begitu. Jadi memang setidaknya itu tidak melulu harus benar-benar bergerak di orang-orang yang harus memiliki jabatan formal seperti itu ya Bang ya. Berarti memang sebetulnya kita semua nih bisa punya peran loh untuk melakukan itu, minimal untuk menyadarkan dari diri kita sendiri seperti itu ya. Nah, kemudian Abang, jadi di kami nih di Ruang Pintas, tim redaktor itu sudah melakukan menghimpun gitu pertanyaan dari netizen. Jadi kami coba untuk berikan ke Abang. Kami sudah memilah dan memilih beberapa pertanyaan seperti itu, yang tentunya berkaitan dengan materi ini. Untuk pertanyaan pertama ini, yang dari netizen itu, nah ini Abang. Jadi kalau di lapangan, apa sih tantangan terbesar bagi aktivis ketika berhadapan dengan industri besar maupun kebijakan pemerintah? Nah ini kan ada dilematis seperti itu ya Bang ya, gimana kira-kira? Pertama tentu ancaman terhadap kriminalisasi itu banyak terjadi. Betul. Pejuang adat, pejuang lingkungan, ya, pejuang di kawasan hutan, terpencil, pinggiran, semuanya punya potensi dikriminalisasi, gitu. Makanya kita setuju dengan berbagai upaya-upaya reformasi yang hari ini dilakukan. Ya. Salah satunya reformasi di sektor penegakan hukum, baik itu kejaksaan, kepolisian, ya, di sektor peradilan, terutama di sektor peradilan. Ya, bersih-bersih terhadap Markus, bersih-bersih terhadap para pemain-pemain yang selama ini merusak wajah sektor peradilan di Indonesia. Itu harus kita jaga, gitu. Jangan sampai situasi-situasi ini tetap terulang. Dan yang dikorbankan adalah rakyat kecil di daerah. Pejuang-pejuang lingkungan yang ada di kampung-kampung, di desa-desa, gitu. Yang mereka hanya ingin mempertahankan hak-hak atas tanah mereka. Hanya ingin mempertahankan pohon atau ubi, tanaman yang telah mereka tanam di daerahnya, di kampungnya. Itu yang saya kira menjadi tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah para pejuang-pejuang keadilan ini tidak memiliki aparatur atau relasi kuasa yang kuat sama seperti negara. Ya. Mereka hanya punya relasi sosial. Itu pun relasi sosialnya misalnya dia ajak teman-teman untuk ikut berjuang, ada yang ogah ikut berjuang, ada yang ikut berjuang tapi dikriminalisasi, ikut berjuang tapi takut dikriminalisasi, gitu. Nah, jadi kompleksitas atas perjuangan ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi. Tantangan ini harus terus diuji, gitu loh. Kalau dia tidak pernah menguji tantangan itu, ya dia nggak akan pernah tahu bahwa itu adalah tantangan. Jadi itu akan terus berlanjut kalau negara melakukan pembiaran juga atas praktek-praktek yang ada di kawasan-kawasan investasi industri. Berarti tidak hanya civil society-nya yang harus bergerak dong tentunya. Otomatis andil dan kehadiran pemerintah juga harus ada di sana. Untuk pertanyaan kedua nih Bang. Untuk pertanyaan kedua itu, ini gimana sih caranya menjaga idealisme dan keberlanjutan gerakan kalau banyak tekanan dari berbagai pihak? Nah gimana nih, dari pengalaman Abang sendiri selama terjun ke lapangan? Tentu tantangan di lapangan itu dengan adanya pihak-pihak yang berkepentingan itu besar ya. Misalnya ada kelompok yang
punya kedekatan terhadap elit di daerah ya. Tapi ada satu desa mengalami ancaman atas peristiwa perjuangan keadilan perjuangan lingkungan di daerahnya itu dikriminalisasi gitu. Akhirnya dia harus mengambil sikap apakah dia ikut dengan agenda investasi yang sudah sudah dicanangkan atau dia berada di barisan rakyat. Ya. Itu soal problem perut. Itu problem soal makan. Problem ekonomi juga gitu loh. Jadi perjuangan seorang aktivis yang paling berat itu adalah kemandirian dan kemerdekaan individu. Kalau dia tidak bisa mandiri dan merdeka, ya dia tidak akan bisa jernih dalam melihat perjuangan itu. Tapi pernah nggak Abang selama terjun ke lapangan seperti itu mungkin kemudian mencoba memperjuangkan seperti itu, tapi bertemu entah itu godaan-godaan semacam itu? Oh banyak. Tawaran-tawaran atas advokasi ya. Beberapa investigasi kita tentu bersentuhan dengan kelompok-kelompok tanda kutip oligarki ini ya. Pasti itu. Kita menemukan itu di lapangan ya. Ada aja kurir yang dikirim gitu. Maunya apa sih? Biar berhenti nih gerakan gitu. Nggak perlu ada lagi perlawanan terhadap isu ini gitu. Tapi biasanya kayak gitu tuh kecenderungan dominasinya itu datang dari pihak mana sih Abang? Maksudnya apakah itu pure dari perusahaan kemudian barangkali kadang perusahaan juga menggunakan tangan-tangan invisible hand ya, nggak kelihatan, yang tidak terlihat ya. Mereka gunakan itu untuk bisa berkomunikasi lah gitu dengan kami yang bersentuhan langsung dengan isu tersebut gitu. Dan itu soal sikap nurani masing-masing ya. Ada yang dia terjebak dengan itu, ada juga yang masih bisa mempertahankan idealismenya. Saya kira masih banyak yang punya idealisme dan keteguhan untuk terus menjaga pikirannya, menjaga kemurnian atas gerakannya ya. Tapi juga lebih mungkin saat ini angka pragmatisme terhadap gerakan juga semakin tinggi. Karena dia bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi dia tertantang dengan kondisi besok dia harus makan apa. Dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Itu yang jadi tantangan terbesar. Tapi kalau kita bisa menahan tantangan itu, sebenarnya masih banyak agenda yang bisa kita lakukan tanpa bisa terjebak dengan situasi itu. Tipsnya. Kalau dari Abang gimana kira-kira? Ya tipsnya kalau misalnya dia concern jadi aktivis gerakan, dia harus punya usaha lah. Ya, dia harus punya usaha. Kalau dia nggak punya usaha, udahlah. Kalau dia nggak menjadi bagian daripada kelompok yang akan diadvokasi itu, ya dia akan menggadaikan idealisme dia dalam hitungan yang pendek. Ada persoalan, dia menerima hasil tawaran dari pihak-pihak tertentu, dan tentu itu pasti akan berkepanjangan. Seenggaknya harus punya usaha ya. Usaha sendiri seperti itu ya. Kita ke pertanyaan ketiga. Ini tentang pertambangan kan sering dianggap tulang punggung ekonomi nih Abang, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekologis tentunya. Nah gimana sih menurut Abang pemuda itu harus menempatkan diri di tengah dilema ini? Antara pertambangan dan pertumbuhan ekonomi nih kira-kira. Tapi yang tidak merusak sosial harusnya. Konflik sosial di kawasan-kawasan tambang juga banyak terjadi ya. Misalnya ada warga yang menuntut atas hak
tanahnya yang dieksploitasi ya, Diambil dan alih ya. ada yang diambil alih secara paksa, Betul. ada juga yang mengatasnamakan ini juga tanah dia. Akhirnya mereka bersengketa begitu. Sengketa lahan. Antara si warga A dengan warga B mengklaim tanah yang sama gitu. Nah, konflik sosial di kawasan-kawasan tersebut tentu banyak terjadi ya. Dan kita perlu membuat posko-posko pengaduan ya. Jadi saya kira peran Kemenhut itu, Kementerian Kehutanan itu ya, dan Kementerian Lingkungan Hidup itu jangan cuma mengandalkan inspektur-inspektur tambang ya, gitu. Tapi mereka harus punya relawan-relawan lingkungan di daerah. Ya, saya kira relawan-relawan lingkungan, relawan-relawan yang pro untuk menjaga kawasan hutan juga banyak di daerah, gitu. Tapi mereka kehilangan akses untuk memberikan informasi atas situasi yang ada di daerah, gitu. Ya kalau dia PNS misalnya, di inspektur di kawasan-kawasan tambang, tentu dia bekerja terstruktur, gitu. Tapi kalau kita ingin ada pelibatan secara grassroots, libatkan warga. Bentuk relawan-relawan lingkungan di setiap kawasan-kawasan investasi. Tapi ada nggak sih Abang, maksudnya pendekatan yang coba Abang berikan ini sudah teraplikasi seperti itu secara nyata? Kalau negara belum ya. Ini masih gambaran saya bahwa saya mengimajinasikan apabila ada situasi-situasi turbulence di kawasan-kawasan tambang, itu ada warga yang bisa mendelivery informasi gitu. Kalau tidak ya banyak yang akan terputus. Berapa sih investor yang bisa mengidentifikasi semua kawasan-kawasan itu gitu. Kedua, netralitas dari setiap aparatur ini juga kan kita tahu ya. Karena biasanya kan mereka digerakkan terjun justru mengkriminalisasi warga kan. Selain itu juga ya mereka justru memihak terhadap perusahaan misalnya gitu. Bukan kepada rakyat. Bukannya inspektur ini mendagangkan aturan, justru dia menjadi bagian daripada perusahaan. Nah, itu yang kita perlu jaga lah, jangan sampai itu terjadi. Tapi berarti remindernya tuh harus gimana sih Abang? Karena kejadian seperti ini nih seperti kayak maksudnya nggak udah gitu loh maksudnya. Ya, ini bukan komitmen sehari dua hari lah. Ini bukan perjuangan yang pendek atau perjuangan yang bisa kita sulap kemudian itu jadi gitu. Perjuangan ini butuh effort, butuh komitmen, dan butuh kerja keras dari semua elemen. Ya. Karena yang kita hadapi adalah industri, ya, investor yang punya kemampuan finansial besar. Ya. Mereka yang bisa menggerakkan peraturan perundang-undangan, mereka bisa mengatur kebijakan, mereka bisa mengatur sirkulasi kepemimpinan politik ya. Bisa di-request. Mereka bisa melakukan apa yang mereka mau dan kemudian terwujud. Itu dianggap merugikan bagi mereka, mereka bisa request gitu. Tolong ini jangan dibuat, ini dibuat ya. Karena ini hasil resikonya tinggi. Ini hasil atas keuangannya besar. Kalau ini beresiko begitu. Nah, akhirnya banyak ya kepala daerah atau penguasa-penguasa di Republik ini akhirnya juga mengikuti ritme itu gitu. Memang memisahkan antara kekuatan oligarki dengan kepemimpinan politik ini cukup sulit ya. Kecuali pemimpin itu dia udah selesai dengan urusan finansial. Ya. Dia sudah selesai dengan urusan ekonomi. Dia nggak lagi berpikir soal
kalkulasi dunia. Dia sudah berpikir soal pasca hidup nanti di akhirat dia mau ngapain gitu aja itu. Kira-kira Dia udah ada nggak selesai. tuh Bang orang yang masih seperti itu? Kita harap mudah-mudahan presiden hari ini punya komitmen yang kita harapkan itu. Oke. Di usia yang sudah mulai menua, kemudian secara ekonomi juga beliau sudah mapan ya. Yang ketiga, komitmen sebagai prajurit. Oke. Komitmen sebagai prajurit itu kan tegak lurus ya. Iya. Dia nggak neko-neko. Agendanya adalah nasionalisme, agendanya adalah ekonomi yang berdaulat gitu. Ya dia semuanya demi NKRI untuk cinta pada tanah air. Nah, saya juga agak penasaran nih Abang. API itu, Anatomi Pertambangan Indonesia itu sempat nggak Abang ngikutin kemarin itu yang sempat rame nih tentang salah satunya Chef Raja Ampat gitu kan. Nah itu gimana tuh dari sudut pandang API sendiri atau Anatomi Pertambangan Indonesia? Ya, kasus di Raja Ampat itu adalah potret daripada kekuatan civil society yang berhasil bangkit dan Betul. mempengaruhi kebijakan negara. Oke. Ya. Kan adanya perlawanan, kemudian viral. Iya, betul. Ya, viral, kemudian negara respon gitu. Karena sesuatu yang nggak viral tuh nggak akan direspon gitu. No viral, no justice. No viral, no justice. Jadi Oke. memang kita membutuhkan kekuatan medsos, kekuatan jejaring media-media alternatif ini untuk bisa mengkampanyekan semua agenda-agenda rakyat. Hanya kan kemarin memang per Juni itu, setahu saya ya, mohon dikoreksi jika itu salah, per Juni itu kan memang sudah beberapa perusahaan itu diberhentikan. Kemudian salah satunya PT GAK itu kan diberhentikan sementara. Nah kalau nggak salah tuh kemarin per September itu beroperasi lagi. Gimana tuh Abang kira-kira? Ya memang pencabutan untuk PT GAK itu kan Antam ya. Iya, betul. Antam dia dicabut sementara. Iya. Gitu. Pada waktu itu juga kita nggak memperhatikan berapa tenggang waktu yang diberikan dalam proses pencabutan itu. Betul. Namanya sementara dicabut sehari, besok dibuka juga bisa. Nah itu masalahnya. Gitu. Makanya per September ternyata aktif Ya, lagi. jadi pasti publik banyak yang kaget. Iya. Pertama, mungkin ada yang nggak tahu kalau pencabutan itu sementara. Kedua, dianggap pencabutan ini permanen, tapi kok bisa dibuka lagi operasi tambangnya gitu. Iya. Nah, jadi memang kalau pakai kacamatanya negara menganggap bahwa PT GAK tidak berhubungan dengan kerusakan yang ada pada waktu itu. Oke. Jadi lokasi yang viral itu jaraknya cukup jauh dengan kawasan di PT GAK gitu. Tapi Maka itu termasuk pulau kecil juga ya. kalau pakai, nah itulah kontradiksinya. Iya. Kalau pakai pendekatan perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, PT GAK itu juga harusnya dicabut gitu. Kedua, beberapa perusahaan-perusahaan lain juga kan sudah diberhentikan kan, dicabut juga yang ada di sana. Nah, saya kira itu perlu ada investigasi menyeluruh ya. Iya. Investigasi berlanjut untuk bisa mengetahui sebenarnya dalang di balik ini semua itu perusahaan apa gitu. Nah, kedua, sebenarnya pemiliknya siapa gitu. Apakah ini pemiliknya punya hubungan dengan orang yang kuat di Republik ini, atau dia bukan siapa-siapa tapi dia punya kemampuan negosiasi yang bagus. Tapi kan kalau GAK sendiri kan udah jelas tuh BUMN, jadi harusnya adil dong, maksudnya kalau, presiden salah satunya. Kalau GAK-nya bisa aja gitu, kalau presiden mau cabut kapanpun bisa gitu. Namun yang dilakukan oleh Menteri SDM pada waktu itu adalah pencabutan sementara. Iya, makanya. Gitu. Jadi kita mau menggugat, itu yang kita gugat adalah proses pada saat dia mencabut. Kenapa dicabut sementara gitu. Kita persoalkannya kan pasca dia beroperasi kembali. Iya, betul. Sementara kita tahu bahwa yang dia lakukan pada waktu itu adalah pencabutan sementara, bukan pencabutan secara permanen.
bukan menggugurkan IUP gitu loh. Berarti kira-kira nanti ini akan ada advokasi tersendiri nggak dari API, Abang? Nah, saya belum mencermati secara utuh ya. Kedua, informasi terkait dengan aktivitas perusahaan tersebut juga masih terbatas. Hanya ada beberapa keluar di YouTube bahwa PT GAC telah beroperasi kembali, gitu. Ya, kita coba pelajari lah. Kita coba cermati lagi. Apabila ada temuan, ada persoalan, ya pasti kita akan ungkap ke publik dalam bentuk FGD, diskusi dan konferensi pers. Oke, berarti memang sebenarnya upaya atau aktivitas yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini sebenarnya memang diakuin atau tidak sudah mulai berdampak seperti itu ya, baik itu di sosialnya sendiri, maupun skalanya itu bisa nasional sampai internasional. Nah, kira-kira Abang pernah nggak sih kepikiran bahwa kalau melihat fenomena yang terjadi semakin ke era-era ini ya, maksudnya era-era digital, kemudian kayak tadi juga sempat dibilang bahwa no viral, no justice, seperti itu. 10 tahun sampai 20 tahun ke depan itu dengan pertumbuhan SDM di era ini, kira-kira apakah nantinya suatu saat nanti dari yang sampai 10-20 tahun kemudian itu bisa benar-benar mempraktikkan good mining practice misal seperti itu, atau bagaimana kira-kira Bang? Pernah nggak sih kepikiran kalau misal dengan generasi sumber daya manusia yang seperti ini kita bakal bisa loh sebenarnya mencapai itu, atau nggak ada harapan sih sebenarnya, atau gimana? Nah, itulah saya pernah menulis ya. Pada saat saya di HMI, saya menulis judulnya Merawat Asa. Gitu. Artinya merawat harapan. Kalau kita tidak bisa merawat asa, ini kita akan kehilangan harapan. Gitu. Harapan itu harus dirawat. Harapan itu harus terus dipupuk dan tidak boleh redup. Kalaupun harapan itu dia redup, maka kita akan sia-sia. Kita akan kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Makanya saya dalam setiap isu ya tentu komitmen untuk terus menjaga sirkulasi isu itu tetap hidup. Kedua, mengawal isu itu tetap secara berkala. Gitu. Jadi bukan perjuangan jangka pendek. Kita buat ini sebagai renstra jangka panjang. Gitu. Sama lah seperti energi bersih yang saat ini menjadi target negara melalui transisi energi. Gitu. Bahwa fosil sudah mulai ditinggalkan. Ya. Kita sudah mulai mengurangi energi kotor. Beranjak ke energi bersih. Gitu. Nah, ini komitmen panjang. Komitmen yang bukan 5-10 tahun, tapi komitmen yang jangka panjang tentunya. 3-40 tahun bisa kita rasakan. Gitu. Ya, syukur saat ini kebijakan soal transisi sudah mulai diberlakukan, mobil listrik, terus kemudian tenaga surya, dan energi-energi lain yang bisa menghasilkan energi bersih itu sudah mulai dipraktekkan dan sudah mulai diwujudkan oleh negara. Gitu. Nah, proses pencapaiannya bukan waktu yang pendek. Negara punya hitungan, dan kita berharap mudah-mudahan di tahun 2045 energi bersih di Indonesia bisa terwujud. Gitu. Ya, contoh Jakarta lah. Sekarang mobil listrik tidak terjebak dengan ganjil genap. Dari sisi pajak juga diberikan keringanan, ya kan? Banyaklah atensi negara terhadap energi bersih ini sangat menguntungkan bagi industri-industri yang pro terhadap transisi energi. Tapi dari upaya merawat asa ini juga haruskah diimbangi dengan upaya merawat akal sehat, Bang? Ya. Merawat akal sehat itu pasti harus dilakukan lah ya. Kalau tidak, pikiran nggak waras juga, perasaan atau suasana batin kita sebaik apapun pasti juga akan berpengaruh gitu.
Tapi kan banyak nih Bang sekarang, bahkan pejabat-pejabat itu suka ngomong sembarangan menanggapi isu-isu publik yang terjadi seperti itu. Nah itu gimana tuh kira-kira? Saya kira itu ada problem terhadap individu orang tertentu ya. Yang bersangkutan. Iya. Oke. Ada problem moralitas, ada problem keadaban, ada problem soal akhlak juga di situ ya. Ya, saya tidak mau menghakimi perorangan ya gitu. Tapi saya kira ini problem individualistik ya yang ada pada setiap orang. Maka kita harap teman-teman atau elemen-elemen lain tidak meniru gitu, meniru gaya yang sama dengan orang-orang tersebut. Masih banyak potret kepemimpinan, potret leadership di Indonesia yang bisa ditiru gitu. Memang kita kehilangan suri tauladan hari ini. Itu maksudnya. Ya, saya berharap di transisi kepemimpinan yang sedang berlangsung Saat ini ya. saat ini, Era ini. ya memang waktunya belum begitu lama ya. Dan di tahun yang akan datang nanti bisa lebih sempurna lah proses kepemimpinan yang ada di Indonesia, terutama anak-anak muda lah gitu. Kita kan akan mengisi dan menggantikan para senior, para abang-abang kita yang sudah menduduki posisi-posisi strategis di Indonesia. Strukturisasi ya, Iya, ya. pasti akan terjadi itu. Iya, betul. Nah itu tadi seluruh pertanyaan yang udah kita obrolin seperti itu. Memang persoalan generasi muda ini bukan hanya obrolan jangka pendek ketika kita menyusun ya, menyongsong gitu masa depan. Tidak hanya tentang 2045 tentunya, tapi tentang masa depan kita semua di negeri ini maupun di bumi ini. Apalagi ngobrolin tentang lingkungan hidup, menjaga alam semesta, bumi kita, hidup, tanah air kita, keseharian kita seperti itu harusnya kita jaga bersama. Dan tadi, jangan lupa merawat asa, diiringi dengan melawat akal sehat kita. Nah, acara Ruang Pintas ini juga disponsori oleh Bacimut, bakso Aci Imut. Ini dia. Silakan Abang bisa sambil dimakan. Itu. Mantap nih. Iya, boleh Bacimut dicobain ya? dong. Iya, silakan Abang. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bisa Sobat Pinters request mau bahas tentang apa di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. See you on next video.